Coba Anda luangkan waktu sejenak, tenangkan pikiran Anda, dan mari kita renungkan satu kalimat yang mungkin sudah ribuan kali kita dengar, atau bahkan sering kita ucapkan sendiri. Kalimat itu berbunyi, rezeki sudah ada yang ngatur. Berapa kali kalimat pendek ini menjadi semacam tempat pelarian bagi kita? Berapa kali kalimat ini justru membuat kita memilih untuk berdiam diri? Saat kita merasa begitu lelah dengan keadaan, saat kita menghadapi jalan buntu, atau saat kita tiba-tiba merasa, sudahlah, rebahan saja, nanti kalau memang rezeki juga akan datang sendiri. Atau mungkin yang paling sering terjadi adalah saat kita sedang mengalami kegagalan. Kita baru saja ditolak kerja, bisnis kita baru saja merugi, atau target kita tidak tercapai. Di saat-saat menyakitkan seperti itu, kita buru-buru mengambil kalimat ini dan meminumnya sebagai obat penenang. Kita jadikan ia sebagai tameng pertahanan diri supaya kita tidak merasa bersalah. Karena barangkali, jauh di lubuk hati, kita tahu bahwa kita memang kurang keras dalam berusaha. Ini mungkin akan terdengar seperti sebuah opini yang tidak begitu populer. Mungkin juga kata-kata saya selanjutnya ini akan membuat sebagian dari Anda merasa sedikit tidak nyaman atau defensif. Tapi tidak apa-apa. Tujuan saya di sini adalah mengajak Anda untuk berpikir dan merenung bersama. Saya berani mengatakan bahwa cara mayoritas dari kita memaknai kalimat rezeki sudah ada yang ngatur, itu seringkali merupakan sebuah kesalahan berpikir yang sangat fatal. Ini adalah sebuah cacat logika yang membuat kita, dan bahkan mungkin peradaban kita, terus-menerus berjalan di tempat. Tentu saja, saya tidak sedang menghakimi Anda. Saya pribadi juga sering sekali terjebak dalam perasaan seperti itu. Kadang kalau sedang berada di titik paling lelah, sedang mengalami fase kelelahan mental atau burnout yang luar biasa, lalu pekerjaan tidak ada yang beres dan gagal terus-menerus, rasanya memang gampang sekali dan sangat nyaman untuk sekadar pasrah. Sangat melegakan untuk menghela napas panjang lalu bilang, ya sudahlah, memang belum rezekinya, toh semuanya sudah diatur sama yang di atas. Nyaman sekali bukan berkata seperti itu? Ego kita seketika aman, harga diri kita terselamatkan. Kita tidak perlu repot-repot menyalahkan diri sendiri. Kita tidak perlu menatap cermin dan mengakui bahwa mungkin kita kurang skill, kurang wawasan, kurang disiplin, atau kurang gigih berusaha. Tapi malam ini, atau kapanpun Anda mendengarkan suara ini, mari kita bedah perlahan-lahan. Mari kita bongkar konsep ini sampai ke akarnya. Benarkah seperti itu cara kerjanya alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan ini? Mari kita tarik mundur pandangan kita jauh ke belakang. Kita ini sedang bernafas dan hidup di dalam sebuah alam semesta yang berjalan menggunakan sebuah sistem yang sangat presisi. Tuhan menciptakan sebuah grand design yang sering kita kenal dengan istilah sunnatullah atau hukum alam atau hukum kausalitas. Ada sebab, maka pasti ada akibat. Ada hukum gravitasi, ada hukum termodinamika. Kalau Anda berdiri di ujung balkon lantai 10 sebuah gedung, lalu Anda melompat ke bawah, Anda pasti akan jatuh dan menghantam tanah. Tuhan tidak akan tiba-tiba mengubah hukum fisika dan memunculkan tangan raksasa dari awan untuk menangkap Anda di udara, hanya karena Anda adalah orang yang rajin beribadah setiap malam. Hukum gravitasi itu netral, ia tetap berlaku dengan sangat konsisten untuk siapa saja yang melompat dari ketinggian, tidak peduli apakah dia orang yang sangat beriman atau orang yang sama sekali tidak percaya pada Tuhan. Dari kenyataan ini, saya sering berpikir keras. Kenapa ya, pas giliran kita membicarakan soal rezeki, tiba-tiba logika kita melompat jauh? Kenapa kita tiba-tiba berpikir kalau urusan rezeki itu kebal dari hukum sebab akibat? Kenapa kita memposisikan rezeki itu sebagai sesuatu yang magis, mistis, gaib, dan bisa jatuh begitu saja dari langit tanpa kita harus mengikuti aturan mainnya? Padahal di dunia nyata, rezeki itu terikat erat dengan hukum ekonomi, hukum penawaran dan permintaan, serta hukum penciptaan nilai atau value. Mungkin saat ini di benak Anda ada yang menyanggah. Anda mungkin berpikir, tapi kan rezeki itu murni dari Tuhan. Buktinya banyak orang ateis di luar sana yang sama sekali tidak percaya Tuhan, tapi mereka bisa menjadi miliarder dan hidup sangat kaya raya. Berarti itu murni hasil kerja keras manusia dong, bukan Tuhan yang mengatur. Nah, perhatikan baik-baik. Justru disitulah letak poin terpentingnya. Orang-orang ateis atau mereka yang tidak beragama itu bisa menjadi kaya raya dan makmur karena entah mereka sadari atau tidak, mereka benar-benar mematuhi sunnatullah dalam hal rezeki. Mereka sangat patuh pada hukum sebab akibat yang Tuhan ciptakan di alam semesta ini.
Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melakukan riset pasar. Mereka memutar otak untuk menciptakan produk yang inovatif. Mereka sanggup bekerja 14 hingga 16 jam dalam sehari. Mereka membangun relasi yang kuat, dan yang paling penting, mereka memecahkan masalah atau memberikan solusi bagi kehidupan banyak orang. Tuhan itu maha adil. Siapa yang menanam benih, merawatnya dan menyiraminya setiap hari, dialah yang akan menuai hasil panennya. Sistem sebab akibat ini bekerja dengan sangat sempurna dan berlaku adil untuk siapa saja yang mau masuk, berkeringat dan bermain sungguh-sungguh di dalam sistem ini. Lalu bayangkan, kalau kita yang mengaku beriman ini hanya duduk manis, bersidakap dada, menunggu keajaiban datang ke pangkuan kita sambil berasa yakin, santai saja, rezekiku pasti aman, kan saya orang yang beriman. Bukankah itu sangat naif? Ya sudah pasti kita akan dengan mudah digilas dan ditinggalkan oleh mereka yang terus bergerak mematuhi hukum kausalitas Tuhan tersebut. Berbicara tentang hal ini, pernahkah Anda mendengar sebuah kisah perdebatan yang sangat epik mengenai hakikat rezeki? Perdebatan ini terjadi di masa lalu antara dua raksasa pemikir Islam yang sangat luar biasa, yaitu Imam Malik dan muridnya yang sangat cerdas, Imam Syafi'i. Ini adalah salah satu cerita yang sering membuat saya senyum-senyum sendiri kalau sedang buntu memikirkan urusan karir atau pekerjaan. Ceritanya begini, suatu hari guru dan murid ini sedang berdiskusi ringan yang kemudian berubah menjadi perdebatan filosofis yang mendalam. Imam Malik, sang guru, berpendapat bahwa rezeki itu pada dasarnya akan datang tanpa perlu dicari dengan susah payah. Beliau mengutip sebuah perumpamaan yang sangat terkenal mengenai burung. Sang guru berkata, seandainya kalian bertawakal kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung. Pagi hari ia keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong dan lapar, lalu sore harinya ia pulang dengan perut yang sudah kenyang. Menurut pandangan Imam Malik saat itu, coba lihat burung. Burung itu makhluk yang tidak punya akal, tidak punya ijazah, tidak punya strategi bisnis untuk mencari uang, tapi toh setiap hari Tuhan tetap memberinya makan. Berarti kesimpulannya, rezeki itu murni pemberian mutlak, tidak usah terlalu ngoyo atau memaksakan diri. Namun Imam Syafi'i yang saat itu masih menjadi murid memiliki pemikiran yang sangat kritis. Beliau tidak menelan begitu saja pendapat gurunya, melainkan memberikan pandangan yang berbeda. Beliau berkata dengan sangat sopan namun tajam. Beliau berkata, wahai guruku, kalau burung itu hanya diam saja bersarang di atas pohon, ulat atau biji-bijian tidak akan pernah tiba-tiba terbang dan masuk sendiri ke dalam paruhnya. Burung itu tetap harus mengepakkan sayapnya. Ia tetap harus berikhtiar dan terbang keluar dari sarangnya untuk menjemput rezeki tersebut. Keduanya sama-sama memiliki argumen yang kuat dan bertahan pada pendapat masing-masing. Hingga akhirnya Imam Syafi'i pun pamit undur diri dan berjalan keluar. Di tengah perjalanan, entah kebetulan atau memang sudah ditakdirkan, beliau melihat ada serombongan orang yang sedang memanen buah anggur. Rombongan pekerja itu tampak kesulitan dan kelelahan karena hasil panennya sangat banyak. Tanpa berpikir panjang, Imam Syafi'i menyingsingkan lengan bajunya dan turun tangan membantu mereka. Beliau melakukan pekerjaan fisik, ikut mengangkat dan memindahkan keranjang-keranjang berisi anggur tersebut. Setelah pekerjaan selesai, sebagai bentuk rasa terima kasih dan upah atas keringatnya, orang-orang itu memberikan beberapa ikat anggur yang ukurannya besar, manis dan sangat segar. Kepada Imam Syafi'i, beliau tentu saja merasa sangat senang. Dengan langkah gembira, beliau membawa buah anggur itu kembali ke tempat gurunya. Sambil tersenyum penuh kemenangan karena merasa argumennya terbukti, Imam Syafi'i meletakkan anggur itu di hadapan Imam Malik dan berkata, lihatlah wahai guruku, sedari tadi saya hanya duduk diam di tempat ini, bertawakal sepenuhnya kepada Tuhan, tapi Tuhan justru menugaskanmu untuk pergi keluar, bekerja keras memetik anggur di luar sana, lalu menyuruhmu mengantarkannya langsung sampai ke mulut saya. Sungguh sebuah akhir perdebatan yang meledakkan pikiran. Saat mendengar bagian ini, mungkin Anda akan tertawa kecil, atau mungkin Anda langsung berpikir, nah kan, berarti Imam Malik yang benar. Mending kita diam saja dan memperbanyak doa. Nanti juga akan ada orang yang mengantarkan rezeki ke depan rumah kita. Tahan dulu, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan yang salah kaprah. Jangan lupakan satu fakta yang sangat krusial dalam cerita tersebut. Tetap harus ada orang yang bergerak dan bekerja di alam semesta ini. Roda kehidupan butuh tenaga manusia untuk memutarnya. Dan yang seringkali lucu sekaligus ironis adalah, kita ini sadar betul bahwa level spiritualitas dan kedekatan hati kita dengan Tuhan itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sosok seperti Imam Malik. Beliau adalah seseorang yang hatinya sudah sangat terkoneksi,
bebas dari ragu-ragu, dan hidupnya sepenuhnya didedikasikan untuk agama. Sementara kita, ibadah kita masih sering bolong, niat kita masih sering bercabang, tapi kita berlagak dan menuntut ingin disuapi rezeki dengan jalur VIP seperti beliau. Lebih seringnya, dogma yang mengatakan bahwa rezeki itu sudah diatur justru disalahgunakan untuk menjustifikasi kemalasan dan ketidakmauan kita untuk berkembang. Ini adalah pola pikir yang sangat berbahaya. Jika kita menengok ke catatan sejarah, pemikiran fatalistik semacam ini, yang sering disamakan dengan paham Jabariyah dalam kajian filsafat, sering sekali dipakai sebagai senjata oleh penguasa-penguasa yang korup dan zalim. Mereka menggunakan dalil-dalil agama yang ditafsirkan secara sempit untuk membungkam protes dari rakyatnya. Coba Anda bayangkan sejenak, Anda hidup di sebuah zaman dengan rezim yang sangat otoriter. Anda dan keluarga Anda hidup miskin, melarat dan kelaparan setiap hari. Lalu ada elit politik atau tokoh masyarakat yang datang menghampiri Anda, menepuk pundak Anda dan berkata, "Sabar ya, memang sudah takdir kalian lahir sebagai orang miskin. Rezeki itu sudah diatur sama Tuhan. Tolong terima saja nasib ini dengan ikhlas dan lapang dada." Sementara mereka mengucapkan kata-kata itu, mereka sendiri hidup bergelimang kemewahan, berpesta pora dari hasil memeras keringat dan tenaga rakyat. Gila, bukan? Cara berpikir seperti ini bukan hanya salah, tapi juga secara sistematis membunuh daya juang manusia. Pemikiran ini meracuni nalar kritis dan membuat satu bangsa terjangkit penyakit psikologis yang disebut learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Sebuah kondisi di mana seseorang merasa sangat putus asa dan tidak berdaya karena ia merasa bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan mengubah keadaan, sebab semuanya dianggap sudah disetting mutlak dari sananya. Sayangnya, sisa-sisa dari mentalitas beracun ini masih sering mengendap di kepala kita sampai detik ini. Saat melihat slip gaji bulanan yang nominalnya selalu kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup, apa yang biasanya terlintas di pikiran kita? Kita mengeluh, kenapa ya gaji saya kecil sekali? Ya sudahlah, mungkin memang takaran rezekiku cuma segini. Padahal, harusnya kita menggunakan nalar dan berpikir secara strategis. Oh, mungkin gaji saya kecil karena keahlian yang saya miliki saat ini belum terlalu langka dan bisa digantikan oleh siapa saja. Mungkin saya kurang membangun networking yang baik dengan orang-orang di industri ini. Mungkin ini saatnya saya harus mulai menyisihkan waktu luang untuk belajar keahlian baru, belajar bahasa asing, belajar programming, atau belajar cara berjualan. Maka dari itu, mari kita meredefinisi ulang dan meluruskan pemahaman kita. Apa sih sebenarnya maksud sejati dari kalimat rezeki sudah ada yang ngatur itu? Agar lebih mudah dipahami, coba bayangkan alam semesta tempat kita hidup ini seperti sebuah permainan video game berjenis dunia terbuka, atau seperti sebuah algoritma komputer yang sangat raksasa. Seorang programmer yang merancang game ini pasti sudah menulis barisan kode atau source code yang berisi aturan main yang sangat baku. Aturannya begini, kalau karakter yang Anda mainkan mengambil kapak lalu menebang pohon secara berulang-ulang, maka inventory Anda akan bertambah dengan kayu. Kalau karakter Anda duduk membaca buku berjam-jam, maka poin kecerdasan karakter Anda akan naik. Tapi, kalau karakter Anda hanya diam saja berdiri di tengah lapangan, Anda tidak akan mendapatkan apa-apun. Dan lama-kelamaan, parameter energi karakter Anda akan habis, lalu ia kelaparan. Aturannya sudah sangat jelas, pasti, dan fix. Sudah diatur sedemikian rupa agar permainannya berjalan adil dan masuk akal. Nah, Tuhan adalah sang programmer yang maha agung. Dia sudah menulis dan mengatur seluruh algoritma di alam semesta ini. Jadi kata diatur di sini sama sekali bukan berarti bahwa sejak hari pertama Anda dilahirkan sampai nanti hari di mana Anda menutup mata, saldo rekening bank Anda sudah dipatok dan dikunci di satu angka tertentu dan tidak akan bisa bertambah 1 rupiah pun walau Anda banting tulang sampai berdarah-darah. Kalau konsepnya seperti itu, kaku dan tak bisa diubah, lalu untuk apa ada ayat suci yang secara tegas menyatakan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib atau keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang berusaha keras mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri? Untuk apa Tuhan menyuruh kita bertebaran di muka bumi setelah selesai menunaikan ibadah untuk mencari karunia dan rezekinya?
Kata diatur itu sejatinya bermakna bahwa Tuhan mengatur sistem, pola, dan persamaannya. Coba kita buat rumus sederhananya. Misalnya memiliki skill yang sangat bagus, ditambah konsistensi berlatih setiap hari, ditambah kejujuran dalam bekerja, ditambah doa yang tulus, maka hasilnya sama dengan rezeki A yang berlimpah. Di sisi lain, skill yang biasa-biasa saja dan tidak pernah diasah, ditambah sifat malas, ditambah kebiasaan rebahan sambil membuang waktu melihat media sosial berjam-jam, hasilnya sama dengan rezeki B yang pas-pasan atau bahkan kurang. Apakah Anda sudah mulai menangkap maksud saya? Pemahaman bahwa rezeki itu sudah diatur seharusnya tidak membuat kita menjadi lemas, pasif, atau kehilangan motivasi. Sebaliknya, pemahaman ini harusnya memberikan kita rasa aman yang luar biasa besar. Rasa aman bahwa setiap tetes keringat dan usaha kita tidak akan pernah dikhianati oleh sistem semesta ini. Coba Anda bayangkan sebentar betapa kacaunya dan mengerikannya dunia ini kalau rezeki itu tidak ada aturannya. Anda sudah bekerja sangat keras, bangun lebih pagi dari orang lain, belajar setiap malam sampai mata merah. Tapi karena alam semesta tidak memiliki aturan sebab akibat yang adil, hasilnya menjadi acak. Tiba-tiba kerja keras Anda hasilnya nol besar, sementara tetangga Anda yang setiap hari kerjanya hanya tidur mendengkur, tiba-tiba menemukan bongkahan emas di bawah bantal kasurnya. Kalau dunianya seperti itu, kita semua akan gila karena tidak ada kepastian. Justru karena rezeki itu sudah diatur polanya, kita jadi punya pegangan hidup yang kuat. Kita jadi tahu formulanya. Kita bisa berkata pada diri kita sendiri, "Oh, asalkan saya terus menaikkan nilai dan kualitas diri saya, asalkan saya bekerja dengan jujur dan cerdas, maka rezeki saya sudah dijamin dan diatur untuk pasti ikut naik mengikuti nilai diri yang saya tawarkan." Namun pada titik ini, saya juga harus jujur kepada Anda dan juga jujur kepada diri saya sendiri. Terkadang ketika kita melihat realita di lapangan, kehidupan ini tidak selalu berjalan sematematis itu. Dan di titik persimpangan inilah, logika manusia saya seringkali menabrak dinding dan merasa buntu. Saya yakin Anda yang mendengarkan ini juga pasti pernah mengalami pergolakan batin yang sama. Pernahkah Anda melihat orang-orang di sekitar Anda yang kerjanya benar-benar keras luar biasa, memeras keringat dari subuh belum menyingsing sampai tengah malam yang dingin? Sebut saja bapak kuli panggul di pasar tradisional atau ibu penyapu jalanan. Secara fisik, mereka bekerja jauh lebih keras dari kebanyakan kita. Tapi secara finansial, hidup mereka tampak begitu pas-pasan. Bahkan untuk makan esok hari pun masih harus dipikirkan. Sementara di sisi lain, kita melihat ada eksekutif perusahaan atau mungkin anak pejabat yang kerjanya terlihat begitu santai. Hanya duduk meeting di kafe ber-AC, bermain golf di akhir pekan, tertawa-tawa sambil memainkan ponsel genggamnya, tapi uang yang masuk ke rekeningnya mencapai miliaran rupiah. Fenomena ketimpangan seperti ini, jujur saja, dulu sering sekali membuat saya merasa marah. Hal ini membuat konsep sebab akibat yang panjang lebar saya jelaskan tadi terasa menjadi sangat tidak adil dan runtuh berantakan. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan paradoks ini secara rasional? Saya merenungkan hal ini cukup lama. Saya mencari tahu, membaca berbagai buku tentang filsafat ekonomi, merenungi kembali ayat-ayat suci. Sampai pada satu malam, saya akhirnya disadarkan pada satu hal fundamental. Saya sadar akan betapa kerdil dan betapa terbatas kapasitas pengetahuan saya sendiri. Algoritma yang diciptakan Tuhan itu tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Variabelnya ada miliaran, teramat kompleks. Sedangkan otak manusia yang ukurannya hanya sebesar kepalan tangan ini seringkali hanya mampu menangkap, memproses dan menghitung 1 atau 2 variabel saja. Kita biasanya hanya bisa melihat jam kerja fisik atau seberapa banyak keringat yang menetes. Kita rabun dan tidak mampu melihat miliaran variabel lain yang kasat mata maupun yang tak terkawal mata. Kita tidak bisa menghitung variabel daya ungkit dari sebuah pengetahuan. Kita tidak melihat seberapa kuat variabel networking dan relasi yang dibangun bertahun-tahun. Dan yang paling misterius dari semuanya, kita sama sekali tidak bisa melihat variabel spiritual yang beroperasi di balik layar. Kita tidak tahu menahu soal variabel waktu atau timing yang tepat. Kita tidak tahu takaran ujian hidup macam apa yang sedang Tuhan bebankan di pundak orang tersebut. Kita tidak bisa mengukur sejauh mana keberkahan hidup itu bekerja, hingga akhirnya kita gagal memahami bentuk dari rezeki itu sendiri.
Bisa jadi, bapak kuli panggul yang gajinya hanya hitungan puluhan ribu rupiah sehari itu sebenarnya sedang diberikan rezeki yang melimpah ruah dan diatur sedemikian rupa pada variabel-variabel yang tidak tertangkap oleh mata kita. Mungkin rezekinya dititipkan pada variabel kesehatan fisiknya yang luar biasa tangguh sehingga ia jarang sekali sakit. Mungkin rezekinya ada pada variabel hatinya yang sangat luas, yang selalu merasa cukup, bersyukur dan tidur nyenyak di malam hari tanpa beban pikiran. Atau bahkan rezekinya mewujud pada variabel anak-anaknya yang kelak tumbuh besar menjadi manusia-manusia yang cerdas, soleh, mengangkat derajat orang tuanya dan sangat berbakti. Di belahan dunia yang lain, si bos besar yang uangnya tumpah ruah miliaran itu, mungkin saja rezekinya sedang disempitkan dan dicekik pada variabel ketenangan jiwanya. Dia punya uang tak berseri, tapi setiap malam harus bergantung pada obat tidur. Setiap hari hidupnya dikejar-kejar oleh perasaan paranoid, takut perusahaannya bangkrut, pusing memikirkan inflasi, takut diusut masalah pajak, atau mungkin keluarganya hancur berantakan dan anak-anaknya tidak pernah mau berbicara dengannya. Inilah mengapa sangat penting bagi kita untuk mengingat satu konsep mendalam dalam literatur kebijaksanaan Islam masa lalu. Harta itu sangat berbeda maknanya dengan rezeki. Keduanya bukanlah hal yang sama. Harta adalah segala sesuatu yang berhasil Anda kumpulkan, Anda tumpuk dan Anda pamerkan. Sedangkan rezeki adalah apa yang benar-benar bisa Anda nikmati, apa yang masuk menjadi darah dan daging Anda, serta apa yang secara nyata membawa manfaat kebaikan buat kehidupan Anda sehari-hari. Coba renungkan contoh ekstrim ini. Anda bekerja keras sampai mengorbankan segalanya, lalu Anda berhasil memiliki saldo tabungan senilai 10 miliar rupiah. Secara kasat mata, itu adalah harta yang luar biasa besar. Tapi karena tekanan stres pekerjaan bertahun-tahun, tubuh Anda hancur, Anda jatuh sakit, terkena komplikasi diabetes dan darah tinggi akut. Dokter melarang Anda memakan apapun selain bubur hambar tanpa rasa. Maka pertanyaannya, di mana letak rizki Anda? Rizki makanan Anda sesungguhnya pada saat itu hanyalah semangkuk bubur hambar tersebut. Lalu kemana perginya sisa uang miliaran tadi? Uang miliaran di bank itu perlahan-lahan beralih status bukan lagi menjadi rizki Anda. Uang itu akan mengalir menjadi rizki bagi para dokter bedah yang merawat Anda, menjadi rizki bagi suster rumah sakit, menjadi rizki bagi perusahaan farmasi, atau kelak pada akhirnya hanya akan menjadi rizki bagi ahli waris Anda saat Anda menutup mata. Itu bukan rizki Anda. Itu hanya angka yang Anda jaga untuk orang lain. Nah, tepat di titik yang absurd, penuh teka-teki dan dipenuhi oleh misteri kehidupan yang jauh berada di luar kapasitas nalar manusia inilah, konsep tawakal akhirnya menemukan tempat dudukan yang sesungguhnya. Tawakal atau sikap berserah diri kepada Tuhan, itu letaknya bukan di depan, bukan sebelum Anda melakukan apa-apa lalu Anda pasrah. Tempat sejati dari tawakal adalah di ujung proses, di garis akhir, setelah semua daya dan upaya dikerahkan. Kita sebagai manusia tugasnya hanyalah memaksimalkan variabel-variabel yang memang berada dalam kendali kita. Kita kontrol ikhtiarnya, kita paksa diri kita untuk terus belajar. Kita peras keringat saat bekerja, kita asah terus keahlian kita. Kita ketuk setiap pintu peluang yang ada. Nah, setelah semua yang bisa kita lakukan itu mentok sampai di ambang batas kemampuan fisik dan pikiran kita, barulah di titik itu kita lepaskan semuanya. Kita serahkan sisa miliaran variabel lain yang memang tidak akan pernah bisa kita atur kepada Zat yang Maha Mengetahui dan Maha Mengatur segalanya. Formula benarnya adalah kita melakukan yang terbaik terlebih dahulu, baru kemudian kita berserah diri. Bukan menyerah kalah duluan sebelum kita mengeluarkan kemampuan terbaik yang kita miliki. Jadi, setelah merenungi perjalanan panjang pemikiran kita pada hari ini, jika kita bisa menarik satu benang merah atau satu bentuk pencerahan untuk bekal hidup kita ke depan, ingatlah hal ini baik-baik. Konsep dari kalimat rizki sudah ada yang ngatur itu sama sekali bukan sebuah lampu merah yang memaksa kita untuk menginjak rem dan menyuruh kita berhenti berusaha sama sekali. Bukan, itu sama sekali bukan lampu merah. Itu justru adalah sebuah lampu hijau yang menyala dengan sangat terang benderang. Lampu hijau yang menyuruh kita untuk melangkah maju tanpa keraguan. Coba resapi kata-kata ini secara perlahan.
Karena rizki itu sudah ada yang mengatur, dan karena yang mengatur itu adalah zat yang sifatnya maha adil, maha teliti dan maha melihat hingga ke relung yang paling tersembunyi, maka Anda tidak perlu lagi merasa khawatir. Anda tidak perlu cemas memikirkan bahwa saingan bisnis Anda atau rekan kerja Anda bakal mampu merebut jatah rizki yang memang sudah disiapkan untuk Anda. Hal itu tidak akan terjadi, asalkan Anda memang sudah bergerak menjemput jatah tersebut dengan cara yang baik, dengan keringat Anda sendiri. Ketahuilah bahwa setiap tetes jerih payah Anda tidak akan pernah tertukar laporannya. Air mata keputusasaan Anda saat sedang berjuang mati-matian belajar hal baru sampai larut malam, rasa lelah dan pegal di seluruh badan Anda saat harus lembur sendirian mengerjakan sebuah proyek, rasa sakit hati dan mental yang jatuh akibat menerima puluhan email penolakan interview kerja, atau rasa pahit yang menyesakkan dada saat pertama kali mencoba membangun bisnis lalu tertipu dan rugi besar. Percayalah, semua data-data perjuangan itu, sekecil apapun, tidak ada yang menguap sia-sia ke udara lalu hilang begitu saja. Semuanya otomatis terekam, semuanya masuk ke dalam sistem pengetahuan Tuhan. Semuanya dicatat dengan sangat presisi dan semuanya sedang dikalkulasi di dalam mesin algoritma keadilannya. Mungkin hasil bayarannya atau payout-nya memang tidak dicairkan esok pagi. Mungkin ia baru akan cair tahun depan atau 5 tahun lagi saat Anda hampir melupakannya. Mungkin juga cairnya tidak dalam bentuk uang tunai yang Anda harapkan, melainkan dikonversi cair dalam bentuk kesehatan yang prima bagi keluarga Anda, atau dalam bentuk keturunan yang cerdas, atau didatangkannya seorang pasangan hidup yang luar biasa baik dan mengerti keadaan Anda. Tapi satu hal yang pasti, semuanya insya Allah pasti akan cair. Maka setiap kali Anda mendengar atau mengucapkan kalimat rizki sudah ada yang ngatur, maknai kalimat itu sebagai sebuah pesan ketenangan. Itu artinya, tenang saja, sistem alam semesta ini berfungsi dengan sangat sempurna. Tugas Anda hanyalah fokus mengerjakan bagian Anda. Kerjakan bagian ikhtiar Anda secara gila-gilaan, dengan sepenuh hati dan dedikasi tinggi. Jika Anda sudah menyelesaikan bagian Anda, maka Dia, Sang Pencipta sistem ini sudah pasti akan menunaikan bagiannya. Jangan sampai terjadi kebalikannya, di mana kita sama sekali malas-malasan tidak mau mengerjakan bagian tugas kita, tapi kita cengengesan menengadahkan tangan dan dengan tidak tahu malunya menuntut Tuhan untuk memberikan bagiannya. Itu bukan tawakal, itu namanya egois dan tidak tahu diri. Sekarang, sebelum kita menyudahi renungan panjang ini, sebelum Anda kembali pada realitas dan rutinitas kehidupan Anda masing-masing, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan penting. Pertanyaan yang harus Anda jawab sendiri di dalam hati Anda yang paling dalam. Jika memang detik ini, hari ini, kita semua benar-benar meyakini dan percaya sepenuhnya bahwa rizki kita itu sudah dijamin takarannya, sudah disediakan secara presisi tanpa salah sasaran, dan sudah diatur seadil-adilnya oleh Yang Maha Kuasa, lalu ketakutan macam apa sebenarnya yang selama ini merantai kaki Anda dan menahan Anda untuk berani melangkah maju? Apakah selama ini kita memang benar-benar percaya pada keadilan pengaturan Tuhan tersebut? Ataukah sebetulnya tanpa kita sadari, kita ini hanyalah kumpulan manusia yang sedang berlindung mencari kutipan religius yang terdengar indah di telinga, semata-mata hanya untuk menutupi rasa malas kita dan menyembunyikan rasa takut kita yang luar biasa besar akan sebuah kegagalan? Jawablah pertanyaan itu dengan jujur untuk diri Anda sendiri. Mulailah melangkah. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda kerjakan hari ini. Dan biarkan sistem keadilan semesta bekerja menyempurnakan sisa perjuangan Anda.